Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa podcast UNAS kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki puasa di bulan Ramadan minggu kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk sharing di seputar kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang tua tentunya kita perlu mengajak atau mengajarkan putra-putri kita untuk mengenal puasa Ramadan. Puasa yang dilaksanakan 30 hari penuh dalam 1 tahun sekali. Nah, anak adalah rahmat amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Nah, adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan. Salah satunya adalah mengenai tentang agama. Dalam hal ini, kewajiban kita sebagai muslim dalam berpuasa. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dari potongan ayat tersebut tampak bahwasanya ada peranan kita sebagai orang tua untuk mengajarkan, untuk mengenalkan, untuk mendidik putra-putri kita untuk mengenal agama. Salah satunya berpuasa. Nah, berpuasa pada anak-anak menurut kesepakatan para ulama, usia sebelum balik adalah tidak wajib. Namun, sama halnya seperti kita berkendara sepeda motor. Akan lebih baik puasa diajarkan sejak dini. Seperti kita berkendara pada sepeda motor. Tidak begitu menyalakan kunci kontak motor, kita langsung berangkat. Tidak seperti itu. Lebih baik dipanasi dulu motornya. Kemudian dipersiapkan hal apa saja yang mendukung kita untuk berkendara. Misalnya helm, kemudian sarung tangan. Sama halnya dengan kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak berpuasa. Tidak serta-merta pada saat dia masuk usia baliknya kita harus, ayo kamu berpuasa. No. Akan lebih baik kalau secara bertahap, dimulai dari sejak dini. Mungkin mulai umur usia 3-4 tahun, kita sudah boleh mulai mengajarkan, mengenalkan puasa. Pada usia seperti itu, biasanya dicontohkan tentang cerita tentang puasa, kemudian lagu-lagu tentang puasa mungkin, atau keseruan-keseruan tentang puasa. Mungkin hanya sounding dulu, dikenalkan dulu cerita-cerita tentang puasa, cerita-cerita bahagia, happy tentang puasa. Nah, selanjutnya di usia menginjak 4-5 tahun menuju 6, kita mulai memberi teladan. Kita menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua adalah teladan berpuasa. Diajak tuh bangun sahur, ayo kak, mas, adik, kita sahur bersama. Ciptakan suasana menyenangkan pada saat sahur. Biasanya kan kalau anak-anak dibangunin sahur kan rewel lah, nangis lah, ini dan itu. Nah, dari awal sebelum anak-anak kita tidur, kita sounding dulu, kita ceritakan dulu, kak besok puasa, mas, adik besok puasa, kita sahur bersama yuk. Diceritakan tuh, bisa nih ya, bunda bisa menceritakan menunya besok adalah kesukaan kalian, seperti itu. Jadi dibangun sebelum mereka tidur, bahwasanya besok kita akan bersahur bersama, bahwasanya kita akan bersahur dengan menu kesukaan kalian, misalnya seperti itu. Nah, pada saat sahur diajaklah bersama, ditunjukkan kita sebagai orang tua bahwasanya sahur bersama untuk berpuasa di hari itu, diajarkan niatnya. Oke, setelah itu tidak perlu langsung memaksakan keinginan kita untuk si anak berpuasa penuh, tidak perlu. Secara bertahap saja, adik boleh puasa sekuatnya. Misalnya nanti kalau haus atau lapar jam 9 atau jam 12 boleh makan, nanti melanjutkan lagi puasanya.
Atau nanti semakin hari, semakin lama, hari-hari berikutnya biasanya semakin kuat, lambungnya pun juga semakin terlatih. Oke nih, kemarin sudah berbukanya jam 9, besok-besok jam 12 ya, setelah duhur. Besok-besok lagi setelah asar, bisa seperti itu. Jadi secara bertahap. Kemudian selalu bangun suasana yang ceria, selalu bangun suasana yang happy. In the end, di akhir, boleh kita memberi apresiasi. Bahwasanya uh, adik, kakak, mas, kalau berpuasa penuh nanti bunda kasih hadiah. Boleh seperti itu. Tidak apa-apa memberi hadiah atau memberi reward. Reward tidak selalu hadiah barang, reward tidak selalu hadiah uang. Bisa kita juga memberi pujian, pelukan pada anak, itu juga bisa seperti itu. Akan lebih berarti kalau kita memuji dia setulus hati, itu akan masuk ke dalam hatinya dan pikirannya. Akhirnya lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Karena terbiasa, akhirnya dia melakukannya dengan sukacita, melakukannya karena sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada lagi cerita dari sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah mengatakan menceritakan bahwasanya di desa-desa itu anak-anak yang menunggu waktu berbuka puasa diberi kegiatan-kegiatan menyenangkan, diberi kegiatan bermain. Sama seperti itu. Sepanjang putra-putri kita menunggu waktu untuk berbuka puasa, kita bisa memberi kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, menyiapkan berbuka puasa bersama, atau menyiapkan bermain bersama, berolahraga bersama, itu bisa seperti itu. Jadi, membuat waktu yang menurut mereka lama untuk menuju berbuka puasa, itu tidak berarti dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Contohnya ya itu salah satunya, kalau perempuan bisa kita ajak memasak untuk berbuka bersama, mempersiapkan buka. Kalau laki-laki mungkin diajak untuk berolahraga atau untuk bermain game yang mereka sukai bersama, ditemani oleh ayah bundanya, seperti itu. Namun ayah bunda, kita sebagai orang tua perlu diingat bahwasanya kita tidak perlu memaksakan keinginan kita, egois kita untuk putra-putri kita bisa puasa 1 hari full dengan secepat kilat. Tidak, melalui kebiasaan, melalui bertahap, melalui segala apresiasi yang bisa kita berikan pada mereka. Memberikan suasana menyenangkan sepanjang seharian puasa sampai menjelang berbuka. Karena memang sejatinya bahwasanya puasa Ramadan untuk anak-anak tidaklah wajib. Akan menjadi wajib jika dia masuk ke usia baliknya. Namun, perlu dan penting bagi kita untuk memberi teladan pada putra-putri kita, membimbing, mendidik putra-putri kita sejak dini. Mulai dari usia 3 tahun start, hingga sampai nanti dia usia 7 tahun, dia bisa berpuasa penuh melalui kebiasaan yang kita bimbing, yang kita didikan sejak dini. Demikian sharing kita hari ini. Sekali lagi, anak adalah amanah dan kita sebagai orang tua berkewajiban memberi hak pendidikan agama, salah satunya berpuasa. Semoga kita semua pemirsa podcast UNAS kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk mendidik putra-putri kita supaya bisa berpuasa di bulan Ramadan ini dengan semangat dan tulus. Terima kasih. Demikian sharing kami hari ini. Semua kesalahan dari kata-kata saya itu datangnya dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.